Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajum Prahesta. Di sini saya akan menjelaskan hasil bedah karya saya mengenai bangunan sport center, yang mana bangunan yang saya pilih adalah Bonlight Sport Hall yang berada di Lyon, Prancis. Kita mulai dengan pengertian sport center dulu. Sport center adalah bangunan yang mewadahi berbagai kegiatan olahraga di ruangan tertutup maupun ruangan terbuka. Pada negara-negara maju, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh mereka juga memasukkan unsur-unsur pendukung seperti sarana rekreasi, restoran atau perdagangan atau retail dan semacamnya. Pengertian objek menurut penjabaran kata yaitu sport yang berarti olahraga atau suatu aktivitas yang mengasah kemampuan fisik maupun otak. Olahraga itu adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh seperti senam, sepak bola, basket, berenang, tenis, dan lain-lain. Kemudian center itu artinya pusat atau berada di tengah-tengah. Bisa juga bagian yang berada di tengah suatu tempat, menunjukkan suatu titik benda atau tempat tertentu. Jadi, secara umum, sport center adalah suatu tempat yang menjadi pusat kegiatan olahraga yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang olahraga tersebut. Fungsi utama dari sport center adalah sebagai wadah dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan olahraga. Bisa juga fungsinya juga sebagai wadah suatu kompetisi dan rekreasi. Kemudian klasifikasi gedung olahraga menurut buku standar tata cara perencanaan teknik bangunan gedung olahraga yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, gelanggang olahraga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, gelanggang olahraga tipe A merupakan gelanggang olahraga yang dalam penggunaan melayani wilayah provinsi atau daerah tingkat 1. Kemudian yang kedua, gelanggang olahraga tipe B, yaitu gelanggang olahraga yang dalam penggunaan melayani wilayah kabupaten. Kemudian gelanggang olahraga tipe C itu wilayah kecamatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan yang saya bedah, yaitu kita mulai dengan batas tapaknya. Di sini kita lihat ada batas utara, selatan, barat, timur, yang mana di utara itu berbatasan dengan La Vie-Slayer, yang mana ini adalah pusat perdagangan. Di selatan ada École Maternelle Claudius Bertellier. Di sebelah barat ada DPS Interim Moving Lyon. Di timur ada PA Roiron atau Artisan Luthier. Kemudian sirkulasi menuju tapak. Di sini dari jalan yang ada di sini ada satu jalan utama yang mana itu adalah jalan 2 arah. Kemudian kita masuk lewat di pinggir Gue Andre Boiler. Kemudian masuk untuk putar balik dan menuju ke gedung inti. Karena bangunan ini, gedung olahraga ini tipe bangunan yang majemuk, jadi ada satu gedung olahraga atau olahraga outdoor yakni sepak bola yang terpisah agak lumayan jauh dari gedung intinya. Sementara di gedung inti ini adalah terdapat basket dan beberapa seni tari. Kemudian masuk ke analisa matahari. Prancis terletak di antara 41 derajat dan 51 derajat di sebelah utara di bagian barat Eropa, serta terdapat di zona beriklim utara. Area utara serta barat laut mempunyai iklim sedang, sementara kombinasi akibat pengaruh laut, garis lintang serta ketinggian menciptakan bermacam iklim di semua Prancis metropolitan. Dan kota ini juga termasuk ke dalam Prancis metropolitan. Sedangkan arah angin berhembus dari
arah selatan menuju ke barat. Di sini menunjukkan panah biru menunjukkan arah angin yang berhembus dari selatan ke barat. Kemudian kita menjelaskan dulu tentang karyanya, yaitu arsiteknya ini ialah Dietrich Unterthifaller Architekten. Luas areanya ialah 2.680 meter persegi yang dibangun tahun 2016. Fotografernya yaitu Julian Lano, project manajernya Ulrich Bell Gabriel, building service-nya Astrius, building psikisnya Eggin, dan cost planning-nya Denizo Villerben. Aula olahraga multifungsi ini terbuat dari rangka kayu yang dibangun dengan isolasi jerami dan membentuk pusat lingkungan di jantung Bonlight, kawasan pengembangan perkotaan di distrik Lyonesse di Gerland. Aula ini tersedia untuk sekolah dasar dan menengah serta klub dan penggemar olahraga lokal di sekitarnya, dan merupakan tempat pertemuan sosial bagi penduduk setempat sepanjang minggu. Rencana lokasi terdiri dari 3 gym untuk berbagai olahraga bola dan aula pelatihan untuk seni bela diri, tari, senam, dan lain-lain. Daerah sekitarnya sangat beragam. Oh iya, di gedung inti ini ada gym, aula pelatihan untuk seni bela diri, tari, dan senam. Sementara olahraga bola tadi berada di outdoor, yang mana letaknya agak jauh dari si gedung inti ini. Di daerah sekitar sangat beragam dan menampilkan pembangunan padat dari bangunan tempat tinggal berlantai 4 hingga 5 dengan tingkat loteng tersembunyi. Si arsitek ini memutuskan untuk bekerja dalam konteks menuju bentuk bangunan sederhana yang membuka ke arah alun-alun dengan balkon perkotaan, atau yang mana ini terdapat di tengah perkotaan. Bentuk ini menciptakan koneksi antara area publik dan interior aula sehingga merangsang interaksi antara indoor dan outdoor. Dengan cangkang homogen dari reng kayu large yang sudah berwarna abu-abu dan kaca yang besar, gedung olahraga ini menonjol dari lingkungannya. Melalui kesederhanaannya, ia juga menerangkan atau menekankan fungsinya sebagai infrastruktur komunal dengan ambang batas rendah. Namun, bentuk luarnya yang kotak pada pandangan pertama mungkin akan seperti menipu dalam tanda kutip ketika sudah masuk ke gedung ini. Di dalam aula setinggi 9 meter dengan lapangan bermain selebar 45 kali 24 meter, langit-langitnya ditandai dengan elemen kayu laminasi bentang lebar yang di atasnya terpotong piramida kayu mendistribusikan cahaya matahari secara merata yang menembus gudang yang menghadap ke utara di seluruh kamar. Penutup dinding yang terbuat dari bilah kayu memastikan akustik yang baik. Tempat duduk penonton dibangun sebagai baris tempat duduk beton 3 tingkat dan rute akses interior serta kamar yang bersebelahan diatur di bagian belakang sebagai tulang punggung bangunan. Kemudian aula olahraga seni bela diri yang juga dapat digunakan untuk menari dan senam terletak di lantai atas, dan ini dipasok dengan baik dengan cahaya matahari melalui strip jendela atau bisa disebut juga kisi-kisi, dan ruang udara dengan skylight. Pusat olahraga Bonlight secara mengesankan mendemonstrasikan beberapa baik arsitektur kayu bekerja dalam konteks perkotaan. Bangunan itu layak mendapat gelar berkelanjutan, paling tidak melalui penggunaan sumber daya terbaru seperti kayu dan jerami. Yang terpenting, ini adalah interaksi antara material, konstruksi ekonomis, dan kenyamanan bangunan yang telah dicapai di sini dengan memanfaatkan siang hari yang baik, ventilasi alami, dan kemudian yang menarik secara estetika. Ini dia foto elemen kayu laminasinya, dan mungkin ini adalah celah-celah udara yang atau ventilasinya. Ini sheet plan-nya
di mana gedung olahraga ini gedung ini untuk lapangan sepak bola, dan ini gedung intinya, denah gedung inti, dan strukturnya menggunakan struktur baja yang tadi sudah dijelaskan juga. Kelebihan gedung ini memungkinkan penerangan alami yang tadi sudah dijelaskan juga dari cahaya yang tembus pada elemen kayu laminasi, dan tentu bisa menghemat penerangan di siang hari. Sirkulasi udara juga sangat terjaga dengan baik karena selain untuk penerangan, tadi juga elemen kayunya ini ada semacam kisi-kisi untuk menyaring atau untuk alat pergantian sirkulasi udara. Kekurangan ini mungkin kalau menurut saya, gedung ini karena gedung ini termasuk bangunan majemuk, jadi dan jaraknya pun agak cukup jauh antara lapangan bola dan gedung intinya, kemungkinan akan sulit jika gedung ini jika ada satu tim yang mungkin akan proses registrasi segala macam untuk menyewa atau lain-lainnya, karena gedung ini juga mungkin digunakan untuk penggemar sepak atau olahraga lokal di sekitarnya untuk dijadikan tempat olahraga. Kesimpulannya, dari hasil pembedahan ini saya menyimpulkan bangunan Bonlight Sport Hall menggunakan skala bangunan majemuk tapi tetap berfokus pada satu bangunan inti, yaitu di gedung utama. Dan semua itu sudah dipertimbangkan keadaan lokasi site dan tujuan bangunan itu dibangun, yaitu menuju untuk bangunan sederhana yang membuka ke arah alun-alun dengan balkon perkotaan. Dan dari rancangan bangunan gedung ini juga bisa dijadikan sebagai point of view karena letaknya yang berada di alun-alun kota. Bentuk ini menciptakan koneksi antara area publik dan interior aula sehingga merangsang interaksi antara indoor dan outdoor. Sekian penjelasan tentang hasil bedah karya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.